Salam tentara salam sampai Merauke dan Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita sendiri dan selamat kita dan selamat. Jangan katakan bahwa tentu ada yang katakan bahwa selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan juga dalam Yohanes 4:3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kesilakan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ya, dengan hati percaya bagi benarkan dengan mengaku diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan, sebagaimana Yohanes Roma 10 ayat 9 sampai 11. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah dan mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya, semoga bersama Tuhan berkuasa Tuhan berkuasa Tuhan akan disediakan juga dimanapun kita berada atau kita melakukan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan terus menolong kami dalam segala hal, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi membangun iman di dalam hati yang paling suci dan berdoa dengan Roh. Dan saya akan menerangkan bagaimana berdoa di dalam Roh. Dan artinya bahwa ketika kita berdoa dalam Roh, berdoa dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus itu yang pertama. Jadi berdoa di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kuasa, tapi Tuhan punya. Melawan segala pekerjaan jahat. Kita mampu mematahkan setiap siasat iblis. Kita mampu menikmati kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk hidup dalam terang, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kesucian, untuk hidup dalam kesaksian, karena adanya kuasa dan kekuatan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita oleh karena itu. Jadi jangan abaikan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita mampu melewati hari-hari seperti apapun, sebesar apapun. Itu karena Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Jangan harap kita dapat menghadapi dunia yang fana ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Tidak akan pernah. Harus ada kekuatan Tuhan. Itu sebabnya saya memberikan judul berdoa di dalam Roh. Berdoa dalam Roh Kudus, kekuatan Tuhan akan menyertai setiap kita. Powernya Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai setiap kita, sehingga ketika kita memerintahkan setan-setan keluar, dia akan keluar. Kenapa? Roh Kudus yang ada dalam membawa kuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana firman Allah, kita dalam namanya, kita akan keluar. Bukan orang sakit, salah maaf, itu akan terjadi. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya dapat kemarin 8 hari ini, saya bisa menikmati kasih kuasa. Ketika saya sakit, saya tidak perlu pergi saya anti dokter, bukan. Anak-anak saya, itu saya kalau sakit, saya suruh pilih dokter di atas sama dokter yang di bawah. Dokter yang di atas gratis, ya. Tinggal aja kita menaruh iman kita dan kita percaya bahwa
Kuasa itu telah dianugerahkan kepada kita tinggal bagi diri sendiri, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun kadang-kala ada proses yang panjang, ya, seperti beberapa waktu yang lalu. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu akan terus seperti saya katakan, mungkin orang akan mengalami apa, ya, akan pergi ke dokter, tetapi karena kuasa telah dianugerahkan kepada kita, kita tinggal percaya bahwa Tuhan itu memberikan kesembuhan dan itu terjadi. Kalau saya membaca di YouTube bagaimana orang-orang yang sakit saraf terjepit sampai ada 2-3 tahun bahkan tidak belum bisa sembuh, bahkan ketika dioperasi membawa kematian. Wow. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu adalah itu sebabnya berdoa adalah roh Allah, sehingga Tuhan akan membantu kita. Nah, yang kedua dikatakan Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah, bagaimana dalam Roma 8 itu karena ya, kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kesilapan, tetapi Tuhan itu menolong kita. Roh Kudus berdoa kepada Allah untuk menyelidiki hati kita, pikiran kita, hidup kita, dan supaya kita juga berdoa sesuai dengan Roh Kudus, sebagaimana Allah, Roh Kudus itu berdoa seperti itu, dan berdoa untuk orang-orang. Jadi Roh Kudus itu membantu kita berdoa kepada Allah, karena ada banyak keluhan-keluhan yang sudah kita sampaikan. Tuhan katakan Roh Kudus yang akan mungkin dalam kita takut yang sangat dalam bagi karena apa-apanya yang salah kita tidak bersalah sampai untuk itu lagi berkata-kata untuk akan disampaikan dia tahu hati, dia tahu pikiran, dia tahu apa yang kita mau dari itu kita tidak berkata-kata tapi waktu itu terkait pada akhirnya nanti segala jawaban itu. Dan yang ketiga kata firman Allah, Roh Kudus membuka pikiran kita kepada Yesus. Haleluya. Anda bisa nanti baca dalam Yohanes 15 ayat 26. Jadi kalau kita dianugerahkan ya, oleh Bapa, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, dia akan memberikan kita kekuatan. Di mana kita tahu bahwa Roh Kudus ada juga di dalam Roh kebenaran, di mana ketika Roh kebenaran berada di dalam hati kita, kita akan bisa mengajar, bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, dan juga inspirasi atau ilham kepada kita, dia akan terus menolong kita dan menerangkan segala sesuatu, yang menerangkan hal-hal yang indah yang tidak kita ketahui dari Tuhan, tapi Tuhan mau menerangkannya kepada kita, dan juga dia akan mengingatkan kita akan pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus sangat berkuasa, dia mampu menobatkan hati orang sehat apapun, tapi dia juga mampu menyembuhkan setiap orang yang sakit apapun. Dan kalau engkau mau menikmati segala kebaikan Tuhan, berdoalah di dalam Roh. Dan kemudian sebagai penghibur, dia menolong kita, memberikan semangat, motivasi kepada setiap kita. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang penuh Roh tidak pernah mengalami buntu jalan atau tidak pernah putus asa, karena selalu ada keberanian yang diberikan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati hubungan yang tidak dengan Bapa di surga
ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, ingatlah Roh Kudus itu akan membawa kita menjadi yang pada akhirnya kita dapat bersaksi tentang Yesus, karena di salah satu ayat 8 dikatakan atau semua kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di Judea dan Samaria sampai ke ujung. Wow, itu sangat luar biasa. Semoga kita menikmati persekutuan kita dengan Roh Kudus, sehingga kita mampu berdoa di dalam Roh dan menikmati segala pertolongan Bapa di surga dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mampu untuk menyatakan hidup kami sebagaimana yang kami harapkan. Kami menyerahkan hidup kami sebagai percobaan kami hidup kudus, supaya Roh Kudus mau memakai kita dan juga mempersaksi dalam langkah apa kita percaya bahwa Tuhan kita dalam nama Yesus Kristus arahkan tanganmu ketika engkau membuatkan tangan kita akan diri. Bapak di surga, lihat tangan yang diangkat kepada dalam nama Yesus. Tuhan kepada mereka sangat yang mengajarkan mati sangat sama-sama dan dalam nama Yesus. Yang menyembuhkan. Terima kasih. Dan bagi mereka kau yang menghadapi masalah Tuhan, kami percaya kau menyelesaikan masalah, karena kami tahu engkau akan memberikan solusi bagi setiap mereka apapun itu masalah mereka, karena engkau ambil dalam bantuan jawaban ambil dalam bantuan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih dalam pertolongan itu kami mati di dalam setiap kami menghadapi masalah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita, sadari bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita terus akan bisa menjadi terang yang menunjukkan arah kepada orang-orang sekitar kita, dan juga menjadi garam yang bisa kita rasa di tengah-tengah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat pagi, selamat berkarya, selamat bekerja. Yang Roh Kudus dimuliakan dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap.